Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti perkuliahan. Sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang graf berarah sebagai model matematika. Sebelumnya perkenankan saya perwakilan dari kelompok 3 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Umi Mustafiroh, selanjutnya Putri Nurmei Budi Utami, kemudian Diah Eka Novianti, yang keempat Hilmi Alwi Adahlawi, yang kelima Muhammad Rifki Azizi, dan yang terakhir Riko Hartanto. Materi yang pertama yaitu tentang spesifikasi umum dari graf berarah. Jadi graf berarah itu adalah graf yang isinya diberi orientasi arah atau tanda panah pada sisinya. Graf berarah ini terdiri dari serangkaian unsur yang disebut dengan titik dan busur. Pada graf berarah, arah U, V dan V, U menyatakan sisi yang berbeda. Dengan kata lain, U, V itu tidak sama dengan V, U. Untuk busur U, V, simpul U dinamakan simpul asal dan simpul V dinamakan simpul terminal. Di sini sudah ada contoh gambar dari graf berarah. Dari gambar tersebut dapat dibayangkan sebagai saluran telepon yang tidak dapat beroperasi pada dua arah. Saluran hanya beroperasi pada arah yang ditunjukkan oleh anak panah. Jadi sebagai contoh, saluran telepon 1,2 tidak akan sama dengan saluran telepon 2,1. Selain itu, graf berarah juga sering dipakai untuk menggambarkan aliran proses, peta lalu lintas suatu kota atau jalan searah atau dua arah dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur pada graf berarah. Ada 4 unsur. Yang pertama yaitu himpunan titik. Anggotanya disebut simpul dan disimbolkan dengan V. Jadi VG merupakan himpunan dari V1, V2, dan V3. Unsur yang kedua yaitu himpunan ruas berarah, yaitu himpunan pasangan terurut dan disimbolkan dengan E. Jadi EG merupakan himpunan dari E1, E2, E3, dan seterusnya. Unsur yang ketiga yaitu fungsi perkawanan, yaitu fungsi yang mengawankan setiap garis dalam EG ke suatu pasangan berurutan titik V, V. Unsur yang keempat adalah garis paralel. Dua garis berarah dikatakan paralel jika keduanya memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Selanjutnya merupakan gambar graf arah berganda. Berbeda dengan graf berarah, pada graf arah berganda diperbolehkan adanya gelang dan sisi yang ganda. Selanjutnya, graf berarah sebagai model matematika. Sebuah graf berarah D adalah suatu himpunan yang tidak kosong dengan sebuah relasi R pada V, di mana R adalah relasi yang tidak reflektif, seperti halnya dengan dalam graf yang sudah dibicarakan di atas. Elemen dari V disebut titik, sehingga tiap pasangan terurut dalam R disebut sisi berarah atau arah. Lanjutan dari slide sebelumnya, karena relasi dari sebuah graf berarah D tidak perlu simetris, maka apabila UV merupakan arah D, VU belum tentu merupakan arah dari D. Hal semacam ini dapat kita ilustrasikan pada diagram dengan gambar segmen garis atau kurva antara titik U dan V yang memakai tanda panah sebagai tanda arah dari U ke V atau dari V ke U. Bila dari U ke V masing-masing mempunyai arah, maka diagramnya dapat kita buat seperti pada gambar berikut. Nah, di sini arah U ke V tidak sama dengan arah V ke U. Kemudian misalkan D1 adalah sebuah graf berarah dan V yaitu himpunan simpul V1, V2, dan V3, dan E adalah himpunan ruas berarah V1, V2, V2, V3, dan V3, V2. Graf berarah D1 dapat dibuat seperti pada gambar berikut. Karena ada V1, V2, maka arahnya dari simpul V1 ke simpul V2. Kemudian V2, V3
maka arahnya dari V1 menuju V3. Lalu untuk V3, V2, maka arahnya dari V3 menuju V2. Untuk V4 karena tidak memiliki arah sehingga berada di luar. Mungkin juga terjadi bahwa relasi yang mendefinisikan sebuah graf berarah D merupakan sebuah relasi simetris. Graf ini disebut graf berarah simetris. Seperti pada gambar berikut. Dikatakan simetris jika setiap simpul memiliki jumlah sisi persisian yang sama dan ada kesimetrisan bentuknya. Kemudian, contoh penerapan graf berarah. Pertama, transaksi kongruen pada basis data terpusat. Nah, terlihat pada gambar, pada transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Kemudian transaksi T2 menunggu transaksi dari T1. Kemudian transaksi T1 menunggu transaksi ke T3. Selanjutnya transaksi T3 menunggu transaksi T2. Kemudian contoh penerapan graf berarah yang kedua yaitu pada rangkaian listrik. Terlihat pada gambar A bentuk rangkaian listrik yang terdapat resistor hambatan, kemudian ada kuat arus, kemudian diubah pada gambar B menjadi bentuk graf. Oke, contoh penerapan graf berarah yang ketiga yaitu tentang terapan graf pada teori otomata. Mesin jajah atau vending machine adalah alat yang dipakai untuk menjual barang-barang tanpa perlu ada orang yang menjaganya. Cara kerja dari mesin jajah tersebut yaitu menerima masukan uang dan membaca nilai uang tersebut, kemudian mengkalkulasi jumlah banyaknya uang yang telah dimasukkan oleh seorang pembeli, dan mengeluarkan barang yang diinginkan oleh pembeli setelah hasil kalkulasi uang yang dimasukkan oleh pembeli yang berjumlah pas atau lebih uangnya. Kemudian berikut adalah gambar yang menjelaskan graf mesin jajah yang khusus menjual minuman ringan seharga 15 sen dengan keterangan A adalah 0 sen dimasukkan, B adalah 5 sen dimasukkan, C adalah 10 sen dimasukkan, D yaitu 15 sen atau lebih yang dimasukkan. Misalnya, ada seorang pembeli akan membeli sebuah minuman yang pembeli tersebut membawa uang sebesar 10 sen dan 5 sen. Ketika pembeli memasukkan uang sebesar 10 sen, maka mesin tersebut akan membaca dari simbol A ke simbol C. Kemudian, pembeli memasukkan kembali uang sebesar 5 sen, maka mesin akan membaca dari simbol C ke simbol D, sehingga totalnya adalah 15 sen. Maka, mesin akan mengaktifkan minuman yang seharga 15 sen. Kemudian, pembeli dapat memilih minuman yang seharga 15 sen, lalu mesin akan mengeluarkan minuman tersebut. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, diketahui sebuah graf berarah D dengan himpunan V yang beranggotakan V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Dan himpunan arah E dengan anggota V1, V3, V2, V3, V3, V4, V4, V1, V4, V3, V5, V6. Kemudian kita disuruh menggambarkan diagram dari graf D. Yang kedua yaitu dari graf berarah tersebut, maka kita disuruh menentukan yang A, himpunan titik-titik, himpunan garis-garis, dan fungsi perkawanan. Yang B adalah garis paralel. Penyelesaian nomor 1. Berikut merupakan gambar dari diagram graf D. Penyelesaian kedua, A, himpunan titik-titik, himpunan garis-garis, dan fungsi perkawanan. VG sama dengan V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. EG sama dengan
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, dan E9 dengan fungsi perkawanan E1 dengan V1, V2, E2 dengan V4, V1, E3 dengan V1, V4, E4 dengan V1, V3, E5 dengan V3, V3, E6 dengan V3, V4, E7 dengan V3, V5, E8 dengan V5, V4, dan E9 dengan V5, V4. Kemudian penyelesaian yang 2B, garis paralel adalah E8 dan E9 karena kedua garis tersebut arahnya sama, yaitu V5 dan V4.